One Piece, ini cara Bonei kembalikan ingatan Kuma. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh Jewelry Bonei untuk bisa kembalikan ingatan dari sang ayah, Bartholomew Kuma. Dalam cerita manga One Piece, sosok Bartholomew Kuma sendiri saat ini harus berubah jadi pacifista atau senjata manusia, di mana dia sudah kehilangan kesadaran akan dirinya. Dia sudah bukan lagi manusia, melainkan robot yang mendapatkan perintah. Fakta ini diketahui dalam cerita One Piece, di mana Kuma pada awalnya adalah manusia biasa, namun karena sesuatu hal akhirnya membuat pihak angkatan laut merubah Kuma menjadi pacifista. Selain kehilangan sisi kemanusiaannya, Kuma juga diketahui harus kehilangan seluruh ingatannya. Meskipun begitu, ada beberapa cara yang mungkin bisa dilakukan oleh Bonei untuk mengembalikan ingatan dari Kuma. Bagaimana Kuma kehilangan ingatannya? Pertanyaan ini sempat menjadi salah satu pertanyaan besar di kalangan fans One Piece. Selama bertahun-tahun, para fans penasaran dengan apa yang terjadi sebenarnya kepada Kuma. Sampai kemudian di Art Pulau Egghead ini, Oda Sensei mulai menghadirkan cerita tentang asal-usul dari Kuma. Misalnya tentang Kuma yang merupakan ayah dari Bonei. Kemudian diketahui juga jika Kuma memiliki reputasi yang buruk di mata orang-orang, meskipun masih belum diketahui apakah hal tersebut memang terbukti. Dan yang paling baru adalah diketahui jika Kuma ternyata memiliki kekuatan dahsyat dari buah iblis yang dia miliki. Dalam kilas balik di chapter 1072 terungkap cerita kilas balik antara Vegapunk dan juga Kuma. Dalam cerita kilas balik tersebut diketahui jika Kuma memiliki kekuatan dahsyat lainnya untuk mampu mengubah ingatan, kenangan, dan juga hal-hal tidak berwujud lainnya menjadi sesuatu yang berwujud. Vegapunk kemudian meminta Kuma untuk membuat kenangan dalam dirinya kenangan dalam dirinya dihadirkan dalam sesuatu yang berwujud. Meskipun awalnya menolak, namun akhirnya dia mau melakukannya. Vegapunk kemudian menyimpan ingatan dari Kuma tersebut di suatu tempat khusus sampai kemudian Bonei menemukan tempat tersebut. Di dalamnya dia melihat ada sebuah balon kenangan yang tersimpan. Bonei pun kemudian menyentuhnya dan dia pun kemudian terhisap ke dalam dunia kenangan Kuma. Dalam chapter 1074, Oda akhirnya menghadirkan sedikit tentang masa lalu dari Kuma. Dalam chapter tersebut diperlihatkan bagaimana Kuma yang masih kecil mengalami siksaan. Pihak yang menyiksa Kuma memaksanya untuk kembali ke tempat dia berasal. Namun, Kuma menolaknya karena dia tahu jika nyawanya akan terancam. Kita masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, siapa pihak yang mengancam Kuma, dan mengapa Kuma dalam ancaman. Mungkin Oda Sensei akan mengungkapkan pada chapter yang akan datang. Ada beberapa cara untuk mengembalikan ingatannya kembali ke tubuhnya. Pertama adalah membawa sosok Kuma yang asli ke Pulau Egghead dan kemudian masuk ke gelembung atau ingatan yang mengandung kenangan miliknya tersebut. Tetapi sayangnya saat ini Kuma sendiri sedang diperlihatkan memanjat tembok di Red Line. Masih belum diketahui apa yang sedang dia rencanakan atau apa yang terjadi kepada Kuma. Karena kecil kemungkinan untuk membawa Kuma pergi menuju Pulau Egghead. Maka cara kedua adalah dengan membawa gelembung kenangan tersebut dan kemudian diberikan kepada pemiliknya. Bonei yang kemudian harus masuk dan membawa gelembung tersebut, sebuah proses yang sedang saat ini seperti diperlihatkan di chapter 1074 di mana Bonei berada di dunia ingatan Kuma. Jika kemudian hal ini mirip seperti ketika Zoro mengambil alih rasa sakit Luffy, maka logikanya seluruh kenangan dari Kuma akan berada dalam tubuh Bonei. Dengan kata lain, Bonei akan jadi alat transportasi untuk memindahkan kenangan tersebut kepada tubuh ayahnya yang asli. Namun yang jadi masalahnya kemudian adalah siapa yang kemudian bisa mengeluarkan lagi ingatan tersebut. Seperti yang disebutkan di atas, Kuma sudah kehilangan sisi kemanusiaannya yang membuatnya tidak bisa berpikir. Bonei harus bisa membuat Kuma menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan ingatan tersebut dari tubuhnya. Untuk melakukannya perlu bantuan dari pihak Vegapunk atau World Government lain, mengingat dia adalah senjata mereka.
Secara alternatif ada lagi satu cara lainnya. Bone bisa memanfaatkan kekuatan dari Serapin Bear yang memiliki kekuatan mirip seperti Kuma. Namun beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah Bone sebelumnya perlu authority chip untuk bisa memerintahkan Serapin Bear. Kemudian, meskipun Serapin Bear memiliki kekuatan, buah iblis Kuma masih belum diketahui apakah dia juga memiliki kemampuan yang sama untuk mengubah kenangan menjadi wujud nyata. Terlepas hal itu, di atas adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengembalikan ingatan Kuma. Namun satu catatan penting lain dari teori ini adalah kemungkinan besar Kuma sudah tidak bisa lagi menjadi manusia seperti semula. Meskipun kemudian Bone diperlihatkan berhasil untuk mengembalikan ingatan dari Kuma ke tubuh aslinya, kemungkinan besar Kuma tidak akan bisa kembali menjadi manusia seutuhnya seperti sedia kala. Hal ini bahkan diakui oleh Vegapunk sendiri kepada Bone. Saat Bone memaksa Vegapunk untuk mengembalikan ayahnya kembali seperti semula, Vegapunk bersikukuh bahwa dia tidak bisa melakukannya, dan juga hal tersebut akan sulit terwujud. Mengapa? Seperti yang pernah dibahas di artikel sebelumnya, Kuma sudah berubah menjadi pasifista yang mana separuh atau bahkan seluruh tubuhnya adalah mesin. Dalam chapter sebelumnya kita melihat bagaimana Lindbergh memperbaiki tubuh Kuma yang sebagiannya adalah mesin atau robot. Bagaimana Vegapunk mengubah manusia menjadi cyborg atau pasifista masih belum diketahui. Namun satu hal yang pasti adalah kemungkinan besar Kuma tidak akan bisa lagi berubah atau kembali seperti sedia kala. Keputusannya untuk menerima tawaran agar tubuhnya dirubah menjadi pasifista bisa diartikan bahwa dia sebenarnya sudah menyerahkan dirinya kepada Vegapunk. Karena itulah akan sulit bagi Kuma untuk bisa kembali seperti manusia normal setelah apa yang terjadi, dan juga meskipun ingatannya kembali. Kita nantikan saja ya teman-teman apa yang akan terjadi kepada Kuma pada chapter yang akan datang.